Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Mukhalifah dari kelas Perbankan Syariah semester 5 akan menjelaskan resume materi Teknologi Informasi Bank Syariah. Yang pertama, tren teknologi komputer di bank. Pemanfaatan ICT atau Information Communication Technology. Saat ini perusahaan mulai melirik teknologi dengan bergabung dalam usaha teknologi informasi, salah satunya dari sektor perbankan, yang mana dalam kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari internet. Sebagai contoh pada Bank Syariah Mandiri yang telah menyediakan layanan berupa internet banking untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi. Nilai tambah dari layanan internet banking ialah menjadi lebih cepat, fleksibel, efektif, serta tidak membutuhkan banyak biaya. Aspek penting dalam pengembangan bisnis yang terkait dengan ICT. Terdapat dua aspek penting yaitu dari infrastruktur dan sumber daya alam. Jika infrastrukturnya melemah, diikuti dengan langkanya sumber daya manusia akan berakibat lambatnya pengembangan bisnis di Indonesia. Seperti halnya pada perguruan tinggi di Indonesia yang telah berhasil membuat programmer tetapi belum mampu menghasilkan software engineer. Oleh karena itu, untuk bersaing dengan tenaga ICT dari luar negeri, diperlukan banyak sumber daya manusia yang handal dan profesional. Dampak ICT pada sumber daya manusia. Yang pertama, pada era globalisasi, IT mengalami perkembangan pesat diikuti pemanfaatan IT dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, pada Bank Mandiri berdasarkan hasil dari salah satu peneliti itu menyatakan ada nilai negatif pada layanan customer service. Yang ketiga, menjadi tantangan terbesar bagi sumber daya manusia, utamanya untuk Indonesia dalam melakukan kompetisi. Dan yang terakhir yaitu membutuhkan beberapa strategi atau sasaran untuk meningkatkan sumber daya manusia. Sasaran tersebut diantaranya yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia teknologi informasi komputer dari segi keahlian dan pendidikan. Yang kedua, membentuk sumber daya manusia teknologi informasi komputer yang gesit, fleksibel, dan berpandangan ke depan. Yang ketiga, mengembangkan pemberdayaan sumber daya manusia teknologi informasi komputer dalam inovasi pengembangan dan penyediaan produk dan jasa terkini. Materi yang kedua yaitu penggunaan teknologi di dunia bisnis dan perbankan. E-commerce dan internet banking. E-commerce adalah sebuah wadah berupa website sebagai jembatan dalam melakukan transaksi jual beli melalui jejaring internet. Kemudian internet banking ialah kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dengan informasi yang diperoleh dari website resmi milik bank. E-commerce itu terdapat beberapa kegunaan, diantaranya untuk terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Pada e-commerce, objek yang digunakan itu berupa pertukaran barang, jasa, dan informasi. Kemudian untuk bisnis dengan ekspansi dari internal maupun eksternal tanpa rintangan waktu dan ruang. Selanjutnya adalah model e-commerce. Model e-commerce ada 5. Yang pertama, business to business, yaitu dilakukan perusahaan dengan perusahaan, sebagai contoh pada perusahaan Garuda Indonesia. Yang kedua, business to consumer, yaitu dilakukan perusahaan dengan konsumen. Yang ketiga, business to government, yaitu dilakukan perusahaan dengan sektor publik atau pemerintah. Yang keempat, consumer to consumer, yaitu dilakukan oleh perdagangan antar individu atau sektor swasta. Dan yang kelima, m-commerce atau mobile commerce, pembelian dan penjualan barang jasa melalui teknologi nirkabel. Peran e-commerce pada entrepreneurship. Yang pertama, UKM, yaitu memfasilitasi akses pengrajin dan UKM ke pasar dunia. Yang kedua, pariwisata, yaitu promosi dan perkembangan pariwisata negara berkembang dengan skala global. Yang ketiga, pertanian, yaitu pemasaran produk pertanian di pasar global. Dan yang keempat itu online, yaitu jalan bagi perusahaan-perusahaan negara miskin untuk masuk dalam rantai supply B2B atau perusahaan dengan perusahaan, dan B2G yaitu business to government, yaitu perdagangan antara perusahaan dengan pemerintah.
Faktor pengembangan e-commerce. Yang pertama, akses internet semakin murah dan cepat. Yang kedua, terdapat dukungan fasilitas dari sektor perbankan. Yang ketiga, semakin mudah dan murahnya membangun situs e-commerce. Membangun bisnis via e-commerce. Seorang penjual menetapkan jenis dagangan yang akan diperjualkan dengan menetapkan kriteria lain. Hal ini bisa dibantu dengan melalui halaman web. Jika informasi dagangan bisa diakses dengan cepat, bisa dititipkan kepada provider internet untuk kalangan kecil dan menengah. Untuk layanan transaksi akan diperlukan adanya dukungan perangkat lunak yang handal. Sebagai contoh, perangkat lunak dalam menangani bisnis seperti accounting dan diskon manajemen. Semisal seorang wirausaha di e-commerce menggunakan kartu kredit sebagai sarana pembayaran, maka diperlukan adanya bank yang dapat menjamin transaksi pembayaran oleh pembeli. Internet banking. Internet banking itu dikatakan sebagai sistem yang memungkinkan bagi nasabah bank, baik secara individu ataupun secara bisnis, dalam mengakses rekening, melakukan transaksi, atau mendapatkan informasi produk dan jasa dengan jaringan pribadi atau publik. Internet banking merupakan saluran terbaru dengan transaksi yang dilakukan via internet. Pelayanan internet banking. Internet banking ini transaksi via internet yang memberikan fitur transaksi berupa informasi produk dan jasa, informasi saldo rekening, pembayaran, transfer antar bank, pembukaan rekening, dan sebagainya. Seiring berkembangnya teknologi berdampak pada transaksi perbankan seperti ATM, mobile banking, dan SMS banking. Dari contoh layanan transaksi pada perbankan memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses layanan banking. Dimensi internet banking. Yang pertama, kepercayaan atau trust, yaitu kepercayaan dari nasabah terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap fasilitas internet banking dalam hal keamanan. Yang kedua, kemudahan atau easy of use, yaitu kita bertransaksi apakah mengalami kendala karena faktor keamanannya atau tidak tahu cara mengoperasikannya. Yang ketiga, kualitas informasi atau information quality, yaitu informasi yang ada dalam internet banking harus mudah dipahami oleh nasabah agar memudahkan dalam melakukan transaksi. Yang keempat, independen, yaitu nasabah bank dapat berinteraksi dengan baik tanpa harus berhubungan langsung dengan karyawan yang ada dalam perbankan. Yang kelima, yaitu convenience. Nasabah dapat menggunakan jasa perbankan sewaktu-waktu selama 24 jam non-stop. Dan yang kelima, security, yaitu dalam hal ini penyedia internet banking menjamin resiko yang lebih kecil daripada harus datang langsung ke kantor, yaitu ke kantor yang bersangkutan untuk melakukan transaksi. Selanjutnya, perkembangan teknologi komputer di perbankan. Sebagai contohnya ada bisnis portal web, bisnis social network, dan marketing. Secara keseluruhan, keempat contoh ini yaitu menggunakan bantuan internet dalam proses pemasarannya atau proses perdagangannya secara online. Aktivitas komputerisasi dalam perbankan. Yang pertama, bisa melakukan transaksi via mobile atau teller. Yang kedua, terdapat ATM. Yang ketiga, database di bank-bank. Dan yang keempat, sinkronasi data kantor cabang dengan kantor cabang pusat. Kriteria pemilihan software ada banyak. Yang pertama, yaitu aman, kemampuan dokumentasi, atau penyimpanan data besar, yaitu jenis klasifikasi data bank yang relatif banyak harus ditampung software yang digunakan, termasuk dari segi keamanan data. Yang kedua, keluasan atau flexibility, yaitu setiap bank memiliki sistem dan prosedur yang berbeda walaupun data atau informasi dasar yang diolahnya sebenarnya sama. Yang ketiga, security system atau keamanan, yaitu mencegah akses penyalahgunaan data keuangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, bisa melalui user ID ataupun password. Yang keempat, kemudahan pengoperasian. Pihak yang memiliki kewenangan dalam pengoperasian proses menjadi tanggung jawabnya, mulai dari kegiatan output, input, semuanya menjadi tanggung jawabnya. Kemudian pelaporan jasa atau reporting, yaitu bank memerlukan laporan yang lengkap dan jelas terutama
dalam proses pemeriksaan atau audit agar mengerti pihak-pihak yang berkepentingan dengan harapan keuangan setiap bank bisa dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya yaitu maintenance, yaitu terdiri dari aspek pemeliharaan, kemudian harus relatif stabil karena berada pada sektor vital, dan teknik peralatan maupun modifikasi atau pengembangan. Dan yang terakhir yaitu source code, yaitu biasanya menggunakan program paket dan sulit diubah atau menambahkan fasilitas untuk software. Digunakan untuk antisipasi kedinamisan sektor perbankan sehingga software dapat digunakan untuk jangka panjang. Klasifikasi software perbankan itu ada 3. Yang pertama, software perbankan untuk bank, software perbankan untuk akuntansi, software perbankan untuk non-bank. Yang pertama, software perbankan untuk bank, yaitu berdiri dari ATM, phone banking, m-banking, dan internet banking. Yang kedua, software perbankan untuk akuntansi. Yang pertama yaitu jurnal, yaitu cocok digunakan untuk bisnis dengan skala yang menengah atau kecil, yang dimana saat mendaftar itu tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, serta aplikasinya itu dapat diakses menggunakan internet. Yang kedua, akurat. Software akuntansi untuk pelaku bisnis yang mengotomatiskan manajemen mereka, yaitu dengan akurat online, yaitu bisa berupa akurat online dan 5 desktop. Untuk akurat online itu mewajibkan pengguna berlangganan setiap bulan, dan akurat 5 desktop itu mewajibkan pengguna membeli software dan menyimpan datanya di komputer. Kemudian software perbankan non-bank. Saya mengambil contoh yang pertama dari Pegadaian Syariah, yang mana di dalamnya bisa digunakan oleh pengguna untuk membayar cicilan gadai atau memperpanjang tanpa harus ke kantor terdekat. Yang kedua yaitu contoh dari Tokopedia, yang mana software bisa digunakan untuk belanja secara online, investasi emas, maupun reksadana. Kemudian materi keempat terkait dengan sistem clearing nasional. Definisi sistem clearing nasional Bank Indonesia yaitu sarana perhitungan utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan surat berharga dan dagang guna memperlancar lalu lintas pembayaran. Tujuannya memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral, merupakan alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif dengan mempermudah dalam melakukan perhitungan. Manfaat sistem clearing nasional bagi Bank Indonesia. Yang pertama, efisiensi waktu dan biaya khususnya dalam operasi clearing. Dengan ditiadakannya fisik warkat kredit dan maintenance aplikasi clearing dengan digunakannya sistem yang terintegrasi di seluruh wilayah clearing. Tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui clearing, yaitu secara meluas dengan diakomodirnya clearing antar wilayah untuk transfer kredit. Yang ketiga, memenuhi prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan, di mana penyelenggaraan yang bersifat multilateral secara sesuai dengan core principle netting yang dilakukan oleh Bank of International Settlement atau BIS. Manfaat bagi penyelenggara yaitu efisiensi biaya operasional bank dalam pencetakan dan proses administrasi warkat kredit, dan yang kedua, semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah. Selanjutnya, karakteristik clearing. Karakteristik clearing menurut SKNBI terdapat 2 penyelenggara, yaitu penyelenggara clearing nasional dan penyelenggara clearing lokal. Penyelenggara clearing nasional adalah unit kerja di kantor pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional. Kemudian penyelenggara clearing lokal adalah unit kerja di Bank Indonesia dan bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah clearing tertentu. Penyelenggara dalam SKNBI ada 2 subsistem. Yang pertama dengan clearing dengan sistem debit, dan yang kedua clearing dengan sistem kredit.
Clearing dengan sistem debit yaitu di mana kegiatan meliputi clearing penyerahan dan clearing pengambilan digunakan untuk transfer debit antar bank disertai penyampaian warkat debit berupa cek, bilet giro, dan nota debit. Penyelenggaraan ini dilakukan secara lokal terhadap wilayah clearing oleh PKL atau pada penyelenggara clearing lokal. Perhitungan clearing oleh PKL berdasarkan DKE debit yang dikirim peserta. Kemudian yang kedua yaitu clearing dengan sistem kredit, di mana untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat. Penyelenggara ini dilakukan oleh PKN atau penyelenggara clearing nasional. Kemudian perhitungan clearing oleh PKN atas dasar DKE kredit yang dikirim oleh peserta. Ketentuan khusus bagi bank pelaksanaan clearing. Yang pertama, wajib melaksanakan sistem clearing sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, melaporkan clearing mingguan bersamaan dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia. Yang ketiga, mempermudah bank penyelenggara clearing dalam penyediaan uang kartal. Kemudian, materi terakhir yaitu sistem informasi perbankan syariah. Yang pertama, sifat operasional aplikasi yang mana berhubungan dengan teknik analisis, perancangan aplikasi, dan arsitekturnya. Yang pertama ada correctness, yaitu seberapa jauhnya aplikasi dapat memenuhi spesifikasi dari users. Yang kedua, reliability, yaitu kemampuan sebuah aplikasi melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, efisiensi, yaitu seberapa besar kapasitas parameter yang mendukung modul-modul yang saling berkaitan untuk memudahkan user. Yang keempat, integrity, yaitu seberapa tinggi tingkat akurasi dan tingkat security yang dimiliki. Dan yang kelima, usability, yaitu faktor untuk menentukan sejauh mana kemudahan user mempelajari, menggunakan, memahami output, dan mengaplikasikannya. Kemampuan aplikasi dalam perbankan itu terdapat beberapa faktor pokok yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada maintainability, yaitu perbaikan, yaitu usaha menemukan perbaikan dari kesalahan atau error. Yang kedua, flexibility, yaitu atau modifikasi, yaitu usaha untuk diperlukan melakukan modifikasi. Yang ketiga, testability, yaitu usaha yang diperlukan untuk menguji atau memastikan suatu aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Daya adaptasi software terhadap lingkungan. Yang pertama, membentuk sumber daya insani yang berkualitas. Aset terpenting di perbankan syariah yaitu ditandai dengan kebutuhan SDI bank syariah yang tinggi, semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, ekspansi segmen pasar bank syariah. Secara universalitas, ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada kaum muslimin saja, tetapi kaum non-muslimin pun juga diperbolehkan. Tetapi secara teknis akan diatur dan dijelaskan transaksinya sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Yang ketiga, akselerasi produk perbankan syariah. Tersedianya macam-macam produk dan jasa merupakan ciri khusus dari perbankan syariah, di mana produk tersebut akan terus berkembang dan berinovasi sesuai dengan skema yang bervariasi. Yang terakhir yaitu penggunaan sistem IT. Dengan sistem IT yang semakin berkembang, menjadi tolak ukur bagi perbankan syariah agar lebih berinovasi dalam meningkatkan daya saing secara nasional. Baik, kiranya itu saja yang bisa sampaikan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun pengetikan dalam layar PPT di sini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.